semuanya, balik lagi dengan teman-teman SMA. Di video kita kali ini, kita akan membahas karakter Ultraman yang bertarung layaknya seperti penyihir. Nah, seperti yang kalian tahu, yang kita sebut sebagai Mage Ultra juga. Nah, Mage ini biasanya tuh cenderung menghindari pertarungan fisik dan lebih suka mengandalkan serangan energi gitu. Jadi bisa dibilang jarak jauh gitu ya. Nah, jadi mereka tidak ingin bertarung dari jarak dekat. Nah, mengesampingkan kontak langsung gitu loh. Nah, jadi walaupun Ultraman dengan kecepatannya tinggi, belum tentu juga masuk dalam kategori ini. Nah, emang karena banyak banget dari mereka yang masih terlibat dalam pertarungan fisik. Tetapi ada beberapa Ultraman yang benar-benar bertarung seperti penyihir. Dan menurut saya itu sangat unik. Nah, jadi ayo mari kita langsung bahas di episode kali ini. Yang pertama, Ultraman King. Seperti yang kalian tahu ya, Ultraman King adalah salah satu Ultraman Legend juga atau Ultraman terkuat ya dari beberapa Ultraman. Dan Ultraman King ini dia juga seperti dewa ya. Nah, dan juga jarang banget terlibat dalam pertarungan fisik secara langsung. Nah, dia hanya menyerang dari jarak jauh saja ya, atau bisa dibilang dia ini Ultra Mage ya, bisa disebut aja Ultra Mage coy. Nah, dan dia juga memiliki kekuatan mistis yang benar-benar kuat banget, seperti contohnya dalam film Mega Master Battle. Nah, dia mengalahkan Ultraman Belial tanpa menyentuhnya sama sekali. Nah, itu benar-benar layaknya seorang penyihir banget. Dan dia juga diketahui telah memperbaiki banyak sekali alam semesta dengan kemampuan magicnya. Meskipun penampilan fisiknya itu mungkin terlihat rapuh dan juga lemah, ya wajar ya, karena dia itu emang jarang banget menggunakan pertarungan jarak dekat atau secara langsung ya, menggunakan fisik. Yang selanjutnya adalah Ultra Miracle Dina. Nah, ini adalah salah satu formnya Ultraman Dina ya. Nah, Ultraman Dina juga merupakan salah satu karakter protagonis dari seri Ultraman Dina itu sendiri. Dan juga untuk nama manusianya adalah Shin Asuka, dan dia juga seorang anggota Super Gods yang terikat dengan Ultraman Dina untuk melawan Spears dan ancaman lainnya terhadap bumi. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa kekuatan dari Ultraman Dina Miracle Type ini yang bisa dibilang dia adalah seorang Ultra Mage. Nah, jadi buat teman-teman, kalau kalian suka, kalian komen di bawah ini teman-teman ya. Nah, jadi Ultraman Dina ini itu meskipun dia ini cepet banget, untuk form kali ini itu berbeda cuy ya, dari form 3 Sky dan yang lainnya yang masih mengandalkan kontak fisik saat bertarung atau pertarungan dari jarak dekat gitu. Nah, tetapi untuk Ultraman Dina yang form kali ini itu dia mengandalkan dari jarak jauh atau mengandalkan magic gitu. Nah, menggunakan serangan magic dan juga dia dapat menyerap energi matahari untuk serangan yang kuat. Bayangin aja loh, dia menyerap energi matahari. Seperti yang kita tahu ya, energi matahari itu mungkin unlimited coy. Nah, bahkan dia bisa menyerapnya dan menggunakannya sebagai serangan. Nah, seberapa kuat coba? Kalian bayangkan aja. Nah, dan dia juga dapat menciptakan room hall ya, room hall yang untuk menangkap dan juga mengatasi lawan ya, namun berlebihan ya. Nah, dari kekuatan ini itu akhirnya dapat menyebabkan kekalahan dalam seri ini. Nah, jadi menurut kalian gimana coy untuk tipe magicnya dari si Ultraman Dina? Nah, ini tuh form untuk Ultraman Dina Miracle Type ya. Nah, jadi menurut kalian gimana? Dan dia juga mempunyai beberapa serangan yang emang menurut gua itu serangannya dari jarak jauh aja ya, layaknya seorang magic. Nah, coba sebutin dari bawah ini ya, di komen di bawah ini. Nah, serangan mana yang kalian suka dari si Ultraman Dina ini? Yang selanjutnya adalah Ultraman Zero Shining Zero Form. Nah, yang dimana ini adalah salah satu Ultraman kesukaan gua, apalagi untuk form Shining Zero ya. Nah, ini bener-bener keren banget nggak sih? Dari bentuknya dan dari segi kekuatan emang Ultraman Zero ini nggak bisa diremehin cuy. Udah jelas ya, dia anak emas. Nah, jadi Ultraman Shining Zero ini itu adalah bentuk penambah kekuatan Ultraman Zero atau beberapa dari formnya Zero ya. Nah, ini tuh memulai di debut di final Ultra Zero Fight bagian kedua. Nah, ini juga pertama kali dicapai Ultraman Zero itu ketika melawan Ultraman Belial di dalam pikirannya sendiri. Nah, dan akhirnya dia berhasil menemukan kekuatannya untuk mengusir Ultraman Belial itu sendiri, cuy. Nah, jadi saking kuatnya ya, dia bisa ngalahin salah satu anak emas antagonis, yaitu Belial ya. Karena banyak banget emang form Belial, cuy. Makanya gue sebut aja dia anak emas ya. Nah, jadi di sini Ultraman Zero Shining Zero ini juga menggunakan kekuatan atau melakukan pertarungan layaknya seorang penyihir. Nah, dia menggunakan magic gitu. Nah, bentuk ini juga mengambil kekuatannya dari alam bawah sadarnya sendiri dan memungkinkannya untuk mengalahkan musuh bebuyutannya seperti Ultraman Belial di dalam dunia mimpi. Ya, karena dia tidak menggunakan fisik ya. Nah, itu hanya dalam mimpi saja.
Dan dia juga mampu melakukan serangan kuat seperti Shining Emerium Slash, dan juga menciptakan dimensi yang mempercepat waktu disebut Shining Field. Nah, bayangkan aja ya, nah ini emang kekuatannya layaknya seorang mage banget ya, atau magic. Nah, dia bisa menciptakan dimensi gitu, dan juga dia bisa menggunakan percepatan waktu, yang disebut juga Shining Field ya. Nah, jadi menurut kalian gimana nih cuy, untuk Ultraman Zero di form Shining Ultraman Zero ini? Yang selanjutnya adalah Ultraman Z Gamma Future Form, yang dimana Ultraman Z ini adalah salah satu murid dari Ultraman Zero yang sebelumnya kita bahas cuy. Nah, dia ini melindungi bumi dari serangan monster yang mengamuk. Ultraman Z juga merupakan salah satu anggota organisasi di bumi, ya selama pertarungannya melawan Genegarg. Nah, jadi kita bakal bahas kalau dia ini itu benar-benar bertarung layaknya seorang penyihir dan juga menghindari pertarungan fisik. Nah, Ultraman Z ini itu gabungan dari Ultraman Dina, Tiga, dan juga Gaia. Dan dia juga memiliki kemampuan magic termasuk menciptakan portal dengan segel magic yang menggunakan kartu untuk memanggil trio Ultraman Heisei. Bayangkan aja cuy, dia bisa membuat portal layaknya Doctor Strange gitu ya. Nah, jadi bener-bener keren banget kan ya. Nah, jadi nggak aneh ya kalau misalkan dia disebut sebagai penyihir dari Ultraman. Nah, jadi menurut kalian gimana? Dia juga mempunyai beberapa skill yang menurut gua emang layaknya kayak magic banget. Nah, yaitu ada Zetium Beam, Z Slugger ya, Z Slugger ini mirip banget ya kayak si Ultra Seven. Dia juga mempunyai Z Barrier, ada Z Racer, ada Lightning Gunride, dan juga ada M78 style Shining Tornado Slash. Dan dia juga mempunyai Galaxy Burst. Nah, jadi menurut kalian gimana untuk si Ultraman Z Gamma Form ini? Nah, bener-bener layaknya penyihir nggak kalau menurut kalian? Nah, apalagi kan dia juga menggunakan kekuatan dari 3 Ultraman ya, yaitu Tiga, Dina, dan juga Gaia. Nah, dan dia juga bisa menggunakan kartunya untuk memanggil trio Ultraman dari era Heisei. Yang selanjutnya adalah Ultraman Decker Miracle Type. Nah, yang dimana dia ini adalah salah satu Ultraman tituler dari seri Ultraman Decker. Dan dia juga datang ke bumi sebagai cahaya yang sangat misterius selama serangan Spurs. Dia juga terikat dengan Kanata Asumi dari Good Salad yang baru direformasi. Untuk Ultraman Decker ini yaitu form dari Ultraman Decker Miracle. Nah, yang dimana ini adalah bentuk alternatif dari Ultraman Decker yang paling cocok untuk menggunakan serangan psikokinetik. Nah, formulir ini juga disebut di episode 5. Nah, dia juga mempunyai kekuatan Decker Magic ya, seperti yang kalian tahu ya, Decker Magic. Udah jelas, ini benar-benar penyihir banget ya, jadi nggak usah ditanya lagi. Dia juga mempunyai serangan fisik dan juga teleportasi Decker, juga defleksi barrier. Nah, seperti yang kalian tahu, dia juga mempunyai teknik spesial yaitu Realit Wave dan juga sinar energi dan juga gelombang energi. Dan Ultraman Decker juga meningkatkan kecepatannya dan memperkuat kemampuan magicnya. Dia juga dapat menyerap dan mengendalikan serangan musuh tanpa membunuh mereka. Dan dia juga mampu menciptakan portal dan menggunakan ilusi tubuh, mirip dengan teknik Kagebunshin no Jutsu gitu. Jadi menurut kalian gimana teman-teman untuk skill dari si Ultraman Decker ini? Yang selanjutnya adalah Ultraman Legend. Nah, seperti yang kalian tahu, Ultraman Legend ini adalah salah satu Ultraman terkuat yang ada di seri Ultraman ya, mungkin semua Ultraman. Dan dia juga dianggap sebagai kesatria legendaris dan juga dikenal sebagai dewa pelindung. Dan dia juga mempunyai teknik Spark Legend yang memungkinkan dia mengalahkan lawannya tanpa harus menggunakan kekuatan fisik, layaknya seorang penyihir gitu. Ultraman Legend juga memiliki baju besi yang sangat kuat dan statistiknya tinggi, membuatnya menjadi kekuatan yang tangguh meski tanpa mengandalkan kekuatan fisik sama sekali. Nah, jadi itu dia beberapa Ultraman yang menggunakan kekuatan magic layaknya seorang penyihir. Jadi kalian komen di bawah ini Ultraman mana yang kalian suka. Dan juga kalau misalnya kalian punya request untuk pembahasan kita di episode selanjutnya, kalian bisa komen di kolom komentar teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. The summer's calling.